Terus gimana ya pendapatmu tentang untuk pendapat sih ya pertama emang agak iri ya Pak istilahnya, kenapa dulu saya nggak ada dan sebagainya. Cuman makin itu kayak ya saya agak bangga lah istilahnya ya Pak ya. Akhirnya gitu SMA Pius bisa melakukan pembaharuan. Oke, siap. Jadi kayak suatu hal yang baru sih, itu juga bagus banget. Dan sebenarnya ruang podcast ini milik alumni juga ya. Misalnya kalau alumni datang, siapapun itu datang ke sini pengen pengen buat podcast, ya welcome saja. Jadi nggak usah merasa aku kok terlambat ya, seharusnya aku mendapatkan ini gitu. Dapat gitu ya. Tapi sekali lagi kalau Januari jadi ya. Kalau Januari semoga jadi kita kumpul di sini, kita jadikan base camp gitu. Wih, udah keren banget gitu ya. Kalau sekolah apa yang paling mengesankan? SMA Pius. SMA Pius. Entah itu dari gurunya, entah itu dari apanya, bebas lah. Yang paling mengesankan sih ya pastinya kebersamaan sama teman-teman di kelas lah ya Pak. Kopaknya kita juga, serunya kita, ya apapun kita juga merasakan dibikin seru aja gitu istilahnya gitu. Kita pusing mata pelajaran apa, fisika gitu dan matematika gitu, ini bikin asik aja gitu. Dan gurunya juga enak ya, wali kelasmu enak ya dulu ya? Iya dulu kalau Pak Angga ya? Iya dulu kelas 7. Kelas 7 kelas 10. Kelas 10, kelas 11. Kelas 11 aku Bu Widi. Oh ganti, oke. Pak Angga sudah? Iya sudah. Terus kelas 12 sama Bu Widi lagi kan gitu ya kayak. Ya untung aja dapat yang enak-enak gitu masih. Semuanya enak. Iya semuanya enak. Semuanya enak. Terus kayak ya yang paling mengesankan ya emang kesan kita ke guru atau guru memberi kesan kepada kita kan beda-beda ya Pak. Ada yang kayak killer, ada yang kayak kok menyedihkan banget sih kayak diajar sama dia dan sebagai materi capek dan sebagainya. Ya itu menurut aku wajar. Semua di sekolah manapun pasti ada kayak gitu. Tapi guru-guru SMA Pius itu kayak temen gak sih? Ya pastinya. Ya guru juga profesional istilah ya Pak ya kayak kalau di kelas ya dia sebagai guru gitu. Tapi kalau di luar kamu mau ngobrol sama kita santai kayak gini aja, mau kayak gimana juga ya mereka juga welcome aja gitu. Menyediakan waktu ya. Gitu. Nah itu guru-guru dari SMA Pius yang asik ya, kalau mau ngobrol berjam-jam pun. Iya. Diladenin udah sampai sore gitu, apa gitu. Kayak Pak Angga saya pernah itu waktu Rivian ya. Waktu Rivian Pak Angga sama Rivian itu ngobrol dari pulang sekolah sampai sore. Pak Angga padahal rumahnya itu di Muntilan jauh sekali. Tapi laju. Tapi demi apa namanya? Anak-anaknya dia mau untuk mendampingi, mau ngobrol gitu. Ya itu sih. Ya kerennya tuh di situ, mau meluangkan waktu istilahnya ya Pak ya. Oke. Pelajaran yang paling disukai pasti Pak Ilan. Aduh. Fisika enggak. Apa ya? Kalau dulu sih saya buatin rata istilahnya gitu. Oh rata. Gimana ya? Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Tertutup. Ya jelek semua gitu loh. Rata gitu. Kalau yang disukai sih sebenarnya belum, nggak yang suka banget tuh tapi saya merasa asik gitu untuk diajar tuh apa ya dulu ya, yang ringan-ringan aja kayak bahasa gitu. Bahasanya ini bahasa Pak Tri atau bahasanya Pak Angga? Pak Angga kan aku cuma dapat kelas 10 doang. Berarti bahasanya dari bahasa Indonesia, bahasa ya Pak Tri atau Bu Puji? Pak Tri. Ya itu yang santai-santai aja gitu kayak bisa tidur dan sebagainya gitu. Ini contoh yang tidak baik. Yang gitu-gitu. Gitu sih Pak ya. Ya enggak, saya juga enggak yang dari dulu enggak tahu kenapa enggak yang enggak suka banget juga enggak, yang suka banget juga enggak, jadi ya rata gitu. Ada kalanya memang kok belajarnya hari ini kok enggak enak banget. Nah, itu saya enggak suka. Tapi besok kalau enak ya Oke. Aktivitas apa yang paling disenangi waktu di SMA? Yang paling berkesan itu tuh eventnya Pibama 50 tahun itu. Nah itu kan aku udah jadi panitia, aku ikut OSIS, dapat jadi panitia. Ikut capeknya, ikut senengnya dan sebagainya itu kayak jadi. Pengaruh nggak kamu itu ikut OSIS, Pibama untuk ke jenjang kuliah kamu, pengaruh nggak sih?
Pengaruh memang. Pengaruhnya di mana? Ya nggak kaget gitu loh Pak istilahnya. Oh oke, siap. Kan kita udah dapat pengalaman, kita udah pernah di SMA ya, walaupun basic dasar di SMP udah pernah, tapi kayak jadi lebih ke bekal kita gitu loh. Karena kan SMP ruang lingkupnya segini, SMA lebih luas, kuliah lebih luas lagi gitu. Jadi nggak yang kaget, aku belum pernah dan sebagainya, tapi aku udah pernah gitu. Berarti pernah megang event di kampus? Kalau sekarang sih belum sih Pak, belum ada event-event karena juga masih COVID juga masih online. Oke, kita berbicara tentang transisi waktu kamu anak SMA terus kuliah. Ada itu enggak kamu merasa kaget di kampus seperti apa gitu? Karena cara pembelajaran yang berbeda? Enggak juga. Ya kaget iya, tapi enggak yang kaget banget. Kayak ya di SMA dulu juga udah ngerasain sekolah online ya, gitu. Berapa? Cuma yang berbeda pasti dari pengajarannya. Kalau SMA kan dulu masih enak, kasih ringan gitu istilahnya loh Pak, untuk menjalani. Kalau kuliah kan satu hari satu materi selesai, besok hari besok udah. Satu hari satu materi Iya, selesai? jadi satu pertemuan tuh udah selesai itu materi itu. Kecuali kalau emang materinya agak panjang, dibagi dua gitu. Tapi nanti pembahasannya udah berbeda gitu loh istilahnya Pak. Nggak ada review ngulang-ngulang gitu, nggak kayak di SMA gitu. Jadi kalau kuliah itu satu materi selesai, tugas setiap hari tugas. Oh oke. Ya emang datanya agak lama sih, cuma karena ya manusiawi ya Pak ya, mager dan sebagainya, tumpuk gitu ya. Jadi kayak ya kagetnya di situ. Terus juga karena ya nggak tahu sih Pak, kalau aku yang ngerasain ya nggak tahu teman-teman yang lain ngerasain atau enggak. Cuma kalau daring sama luring yang kita ketemu itu tuh materi itu lebih masuk kalau kita luring kan, istilahnya ketemu langsung kita bisa ngelihat dosennya atau gurunya menjelaskan materi itu kan kita lebih paham. Tapi kalau daring itu udah pertama mager, kedua terus posisi kita untuk belajar itu kan nggak bener istilahnya Pak ya, mau di kasur dan sebagainya itu kan bikin makin mager gitu ya Pak. Terus belum lagi kalau suasananya nggak kondusif gitu, istilahnya lagi di rumah gitu di rumah, ya. Belum kalau mati listrik harus keluar pegunungan gitu. Iya, pegunungan ini kayak meresahkan gitu ya Pak. Nyari sinyal gitu. Iya, bener-bener cuma bergantung sama wifi. Dan wifi itu di gunung Pak, itu kayak hujan dikit mati listrik. Gitu? Iya, jadi kayak hampir yang kemarin ya Pak, kemarin tuh mati, kemarinnya tuh mati. Jadi 2 hari itu mati terus gitu sore. Jadi sedih banget, ada kelas sore gitu-gitu kan kita harus kayak cari sinyal lalu pergi. Oh, hujan-hujan terus keluar. Belum lagi kalau cari kafe ngeluarin duit gitu kan Pak. Sedih di situ. Nyari kafenya di mana, daerah pegunungan? Iya, saya harus turun ke daerah Borobudur atau ke Muntilan. Oh, Borobudur. Ya. Oke, Muntilan. Sendirian? Iya, kalau enggak ya ada temen, contoh kayak tetangga saya kan juga masih SMA, dia juga butuh sinyal baru kita ajak. Atau teman saya juga ada tetangga desa yang dia juga kuliah, terus yuk cari sinyal gitu. Tapi menikmati ya proses itu ya? Ya. Menikmati proses itu. Kalau dosen-dosennya enak nggak sih? Kalau selama ini ya Pak, ya biasa gitu. Ada kalanya tuh kayak, tidak meyakinkan. Ada kalanya tuh kayak kok kasih tugasnya tuh kejem banget, pelit nilai gitu, tiba-tiba cuma kasih 60 gitu, tiba-tiba kita udah capek-capek berhari-hari mikir, belum masih dimarahin dan sebagainya. Dimarahinnya gitu. Kenapa itu? Ya hal simpelnya ya pasti karena kita memang dikasih deadline-nya lama, cuma karena kita juga dosen ngasih deadline lama itu kan karena biar kita juga ada planning dan sebagainya. Penjadwalan. Nah karena deadline itu lama, terus kita jadi ngepenak istilahnya ya Pak ya. Wah, ngepenak. masih besok. Masih besok. Gini, kayak gitu. Menunda. Terus habis itu kita mepet lah tuh ngasihnya. Nah, dosen ya nggak marah sih Pak, cuma kayak mengingatkan gitu ya. Kalau besok tuh jangan lagi mepet-mepet dan sebagainya gitu. Atau dosen memberikan instruksi gitu, kamu gini, terus ternyata kita nggak sesuai sama yang instruksinya gitu, nah pasti juga marah gitu sih. Nek tugas-tugas kayak gitu penilaiannya langsung dinilai sama dosen, keluar langsung? Tergantung sih Pak. Kadang ada yang berhari-hari. Kecuali kalau kuis gitu biasanya langsung 1 hari atau beberapa jam kemudian baru keluar. Terus IP kamu sementara berapa? Belum itu sih. Semester 1 IP?
IP apa? Kan aku baru semester 1 baru besok selesai. Ini baru semester. Oh iya. Kan baru Kamu masuk tahun 2000 berapa sih? 2021, Pak. 2021. Oh, ini baru semester 1, saya lupa Iya. ya. Oke. Ya, baru Terus kemarin saya lulus, Pak. Ya. oh, terus saya Sedih lupa banget ya. saya. Kayak udah lama banget. Nah, harapan untuk SMA gimana? Jel. Yang pasti harapan tuh pasti yang baik-baik pastinya. Pasti yang baik-baik. Jadi Jangan SMA dulu dah. mana? Asrama dulu. Oh, iya. Karena kan mantan anak asrama gitu. Iya, anak-anak asrama. Kemarin kan ngemosin ya? Iya. Mosin Adiknya. adik-adik. Ya karena itu kan suster. Pertanyaannya kenapa kamu yang diundang? Ya ampun, aku merasa diremehkan itu. Pernah menjadi ketua itu enggak? Apa? Asrama enggak? Enggak. Cuma ketua OSIS saja. Iya, karena kalau di asrama itu kan kalau kamu sudah menjabat menjadi sekolah atau kamu punya posisi di sekolah ya gantinya yang lain. Jangan kamu terus ya istilahnya yang lain juga harus mencoba lain. gitu.